Kemudian di bawahnya ini juga ada orang yang menjual jasanya itu di harga $85 ya. Dan jasanya ini sudah terjual 784 kali ya teman-teman. Bayangkan berapa dolar yang udah dia hasilkan dari cara menghasilkan uang kali ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Alpha Money, channel yang membahas cara menghasilkan uang dari internet. Video ini saya akan membagikan cara menghasilkan uang dari internet dengan memanfaatkan salah satu produk dari Google, yaitu Google News. Nantinya dengan bantuan Google News ini kita akan membuat sebuah artikel yang bagus dan menarik dan mendapatkan bayaran dari sana. Dan buat kalian yang tidak jago membuat artikel, kalian jangan khawatir karena di video ini saya juga akan membagikan triknya supaya kalian bisa dengan mudah menghasilkan uang dengan cara ini. Untuk mengerjakan proyek ini hampir tidak dibutuhkan skill sama sekali. Cukup pakai HP dan bisa kita kerjakan di mana saja. Saya akan bahas step by stepnya mulai dari awal sampai akhir, so pastikan kalian simak video ini sampai akhir supaya ini bisa menjadi jalan rezeki buat kalian semua. Untuk mengerjakan proyek ini kita akan berfokus kepada dua website ya, yaitu website googlenews.com seperti ini dan yang kedua adalah website fiverr.com. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, silahkan kalian pergi terlebih dahulu ya ke Google Chrome kalian ya. Kemudian kalian searching aja Google News ya, tulisannya seperti ini. Nah, setelah kalian udah searching Google News ya, maka kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Di sini kalian klik aja yang paling atas ya, news.google.com ya. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman utama dari Google News ini ya. Jadi di Google News ini kita bisa mendapatkan banyak sekali artikel ya teman-teman yang berkaitan dengan apapun ya, baik itu dengan teknologi ataupun dengan keuangan ya, ataupun dengan bisnis ya, ataupun dengan olahraga ataupun dengan entertainment dan sebagainya ya. Jadi di Google News ini kita bisa melihat banyak sekali artikel yang sudah disajikan oleh pihak Google ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita klik di bagian garis 3 sebelah kiri ini ya, kita klik di sini. Di sini kalian bisa lihat ya, ada Indonesia dan World ya. Jadi kalian bisa pilih apakah artikel-artikel tersebut itu berkaitan dengan Indonesia ataupun secara umum berkaitan dengan dunia ya. Kemudian di bawahnya ini juga kalian bisa setting bahasanya ya, apakah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya teman-teman. Di sini kita gunakan aja bahasa Inggris. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa coba searching ya di sini teman-teman ya. Misalnya ya, kita membutuhkan artikel yang berhubungan dengan food ya atau makanan. Di sini bisa kita searching aja food ya seperti ini. Nah, kita bisa langsung searching ya bagian food, maka di sini akan ditampilkan artikel-artikel yang berhubungan dengan makanan ya teman-teman. Di sini akan ada banyak sekali ya artikel yang berhubungan dengan makanan. Nah, seperti itu ya cara kerja dari Google News ini. Jadi di Google News ini kita bisa mendapatkan banyak sekali artikel yang berhubungan dengan berbagai macam aspek. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan sharing ya teman-teman bagaimana cara kita membuat ulang ya, atau bisa dibilang itu menciptakan artikel ulang dari beberapa artikel yang ada di sini ya. Di sini kita akan praktekkan langsung bagaimana kita menulis ulang artikel-artikel yang ada di Google News ini, tapi dengan redaksi kata yang berbeda ya teman-teman. Jadi coba kita contohkan dengan salah satu artikel ya. Misalnya kita contohkan dengan artikel ini ya teman-teman. Nah, di sini tugas kita selanjutnya adalah kita bisa langsung copy aja ya semua tulisan yang ada di artikel ini ya. Di sini saya akan contohkan sedikit aja ya teman-teman. Ini untuk contoh aja ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita salin aja ya semua artikelnya. Kemudian silahkan teman-teman pergi ke sebuah website yang bernama quillbot.com. Nah, jadi quillbot.com ini adalah
website yang berfungsi untuk memparafrase sebuah artikel ya teman-teman. Kalau misalnya kita cek di Google ya teman-teman, di sini dibilang ya, parafrase itu adalah bentuk pengungkapan kembali suatu kata, bahasa, kalimat, atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana namun tidak dengan mengubah makna dari bahasa tersebut ya. Jadi jelas ya teman-teman, fungsi dari website Quillbot ini adalah kita mengungkapkan kembali ya makna dari artikel yang udah kita salin tadi ya teman-teman. Jadi supaya kalian nggak makin bingung, di sini kita langsung praktekkan aja ya. Kalian klik aja di bagian paste teks di sini. Kemudian kalian paste ya yang udah kalian salin tadi ya. Di sini kalian paste. Nah, setelah kalian paste ya, kemudian kalian klik di bagian parafrase ya di sini ya. Kita klik di sini. Nah, maka di bawahnya ini akan muncul kalimat yang sama ya seperti di atas, cuman dengan redaksi kata dan kalimat yang berbeda ya. Jadi sebenarnya ya, makna dari tulisan atau artikel yang di atas ini sama dengan artikel yang di bawah ya. Tapi tulisannya ini menjadi berbeda ya. Kenapa kita harus menggunakan tulisan yang berbeda ya? Karena dengan membuat hal yang semacam ini artinya kita sudah membuat artikel yang baru ya teman-teman. Artikel yang berbeda dari artikel yang udah kita salin tadi ya. Artinya kita di sini sudah membuat artikel versi diri kita sendiri. Dan kita sudah bisa untuk menjual artikel kita ini ya kepada orang yang membutuhkan artikel ini. Artinya artikel kita ini sudah tidak menjadi artikel duplikat ya atau artikel salinan. Langkah selanjutnya silahkan kalian klik salin aja ya di sini. Kalian salin ya, kemudian kalian bisa tempelkan di catatan kalian ya ataupun di Microsoft Word yang ada di HP kalian. Di sini artinya kita sudah memiliki sebuah artikel yang tidak bersifat duplikat ya. Dan artikel ini bisa kita posting di Google dan aman ya teman-teman pastinya. Jadi pada intinya ya, kalau misalnya ada teman-teman kalian ya ataupun ada dosen kalian ataupun siapapun ya meminta bantuan kalian ya untuk membuat sebuah artikel ya, kalian tinggal ulangi aja metode yang udah kita bahas dari awal tadi ya teman-teman. Kalian tinggal ke Google News ya, lalu kalian cari kira-kira artikel apa yang dibutuhkan oleh kawan kalian tersebut ya. Kemudian kalian parafrase di quillbot.com ya, kemudian maka dia akan menjadi artikel yang utuh dan tidak menjadi artikel yang duplikat atau artikel salinan. Nah, itu untuk cara kerjanya ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah cara memasarkan keahlian kita ini ya. Di sini kita akan memasarkan keahlian kita ini di sebuah website yang bernama fiverr.com. Nah, website fiverr.com ini adalah sebuah website yang mempertemukan antara freelancer ya dengan orang-orang yang membutuhkan jasa ya teman-teman. Nah, Fiverr ini itu mirip kayak Shopee ya dan Tokopedia ya. Tapi kan Shopee itu kan menjual barang ya teman-teman. Dan dia itu ada di lokal ya atau ada di Indonesia. Nah, sementara Fiverr ini adalah yang dia jual adalah jasa ya teman-teman. Jadi di sini adalah tempat perkumpulan orang-orang yang memiliki jasa atau skill untuk membantu pekerjaan orang lain ya. Salah satunya adalah skill seperti yang kita lakukan tadi, yaitu membuat sebuah artikel ya teman-teman. Nah, untuk keamanan di website Fiverr ini udah terjamin ya teman-teman. Website ini adalah website yang membayar ya. Dan website ini juga sudah beroperasi selama 12 tahun lebih. Artinya kalau kalian pengen berkarir di website ini ya, itu sangat memungkinkan ya dan bisa jangka panjang ya teman-teman. Oke, langsung kita contohkan aja ya teman-teman sesuai dengan profesi kita tadi ya membuat artikel. Di sini kita akan coba cari ya untuk servisnya itu ya. Di sini kita klik aja artikel ya teman-teman. Seperti ini. Nah, maka akan muncul banyak sekali ya orang-orang yang sudah menjual jasa mereka ya untuk membuat artikel ya. Di sini kalian bisa lihat ya di bagian pertama ini ada orang yang menjual jasanya membuat artikel itu seharga $35 ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ini juga ada orang yang menjual jasanya itu di harga $85 ya.
Dan jasanya ini sudah terjual 784 kali ya teman-teman. Bayangkan berapa dolar yang udah dia hasilkan dari cara menghasilkan uang kali ini. Dan untuk harganya itu di sini kalian bisa lihat ya, variatif sekali ya. Ada yang menjual di angka 35 dolar ya. Ada juga yang bahkan menjualnya itu sampai di harga 300 dolar ya. Bayangkan ya teman-teman. Jadi dengan membuat artikel saja orang ini menjual skillnya itu di harga 300 dolar ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita klik salah satu ya para seller ini ya, kita klik di sini ya teman-teman. Nah, di sini karena berbahasa Inggris, kita akan coba untuk terjemahkan terlebih dahulu ya supaya lebih gampang kita membacanya. Di sini kita terjemahkan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman. Tugas dia atau skill dia adalah saya akan menulis postingan dan artikel blog SEO ya. Jadi di sini skill dia itu sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Dia itu adalah orang yang membuat artikel ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita scroll ke bawah ya, di sini dia bilang adalah posting blog atau artikel 500 kata ya yang dioptimalkan SEO dengan kata kunci. Itu dia jual dengan harga 50 dolar ya teman-teman. Bayangkan ya. Jadi dengan hanya membuat artikel sebanyak 500 kata saja ya, kita harus membayar dia itu sebesar 50 dolar ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat ke bawah lagi ya, di sini tentang gig ini ya. Di sini dia menjelaskan ya. Ini adalah beberapa kelebihan dia ya teman-teman yang dia tulis supaya orang-orang mempercayai dia untuk membuat artikel menggunakan jasa dia ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang yang butuh jasa dia ya, orang itu tinggal klik aja di bagian hubungi penjual ini ya, ataupun langsung bisa order juga, langsung bisa ya teman-teman. Di sini mereka juga bisa langsung klik lanjutkan. Nah, seperti itu ya teman-teman kalau orang-orang ingin menggunakan jasa dia ini. Nah, bagaimana cara kita menjadi seperti dia ya teman-teman? Nah, untuk menjadi seperti dia, saya akan beritahu caranya itu di akhir video ya. Bagaimana cara daftar di Fiverr.com ini ya. Kemudian bagaimana cara membuat postingan seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara melakukan penarikan uang di website ini. Nah, itu saya akan ajarkan di akhir video ini ya teman-teman. Makanya kalian bisa fokus tonton video ini sampai akhir ya, supaya ini bisa menjadi jalan rezeki buat kalian. Nah, kemudian di atas dia juga ini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk postingannya ini kita bisa contek ya salah satu postingan ini ya, dimana bagaimana cara dia membuat postingannya. Di sini kita terjemahkan terlebih dahulu supaya lebih mudah ya. Di sini dia menjual satu artikel berita itu ya dengan maksimal 1000 kata ya teman-teman. Dia menjualnya di harga 35 dolar ya. Ini jauh lebih murah daripada yang barusan ya teman-teman. Jadi di sini dia menjual 1000 kata itu dengan harga 35 dolar ya teman-teman. Dan di bawahnya ini dia juga menjelaskan tentang siapa dirinya dan kelebihan apa-apa aja yang akan dia berikan ketika kita menggunakan jasa dia untuk membuat artikel ya teman-teman. Jadi saran saya kalian bisa gunakan harga yang lebih rendah ya teman-teman, supaya kalian mendapatkan pelanggan terlebih dahulu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kalian juga bisa menaikkan rate kalian ya, sehingga rate kalian itu bisa sama seperti mereka ini ya, yang udah menjual di angka 85 dolar ya. Dan juga ada yang menjual di angka 300 dolar seperti ini. Nah, muncul pertanyaan, Bang, apakah kita bisa menjual skill membuat artikel kita itu selain di website Fiverr.com ini? Bisa ya teman-teman. Jadi selain di Fiverr.com ini, kalian juga bisa menjual di berbagai platform freelancer yang ada di dunia ini ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada 15 platform freelance ya yang bisa kalian gunakan untuk menyebarluaskan skill kalian ini ya. Jadi selain kalian posting skill kalian tadi di Fiverr.com tadi ya, kalian bisa posting juga skill kalian itu di beberapa website ini ya. Misalnya kayak Freelancer Indonesia ya, kemudian projects.co.id ya, kemudian 99 Design ya, kemudian Upwork ya. Kalian bisa screenshot aja, kemudian silahkan kalian
googling ya teman-teman website-website ini. Kemudian kalian pasarkan juga skill kalian itu di website-website ini atau di platform-platform ini. Jadi intinya kalian nggak hanya menggunakan fiverr.com aja ya sebagai promosi, tapi kalian juga menggunakan berbagai macam website ya untuk kalian promosikan jasa kalian ini. Sehingga memungkinkan kalian mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar ya, jikalau dibandingkan kalian hanya promosi di fiverr.com saja. Oke, itu dia tadi penjelasan seputar bagaimana cara mempromosikan skill kita ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan bahas kesimpulannya ya teman-teman ya. Kesimpulan step by stepnya kira-kira apa yang harus kalian lakukan ya. Nah, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah kalian daftar terlebih dahulu di fiverr.com ini ya. Ini adalah website yang saya wajibkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian mau promosi di website-website lain itu nanti ya teman-teman. Yang penting kalian coba dulu, kalian daftar dulu di fiverr.com ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian buat postingan ya seperti ini ya teman-teman. Seperti beberapa teman kita ini, kalian buat postingan seperti ini ya. Setelah kalian mendapatkan orderan ya atau pesanan untuk membuat artikel ya, silahkan kalian coba praktekkan ya yang udah saya sharing di awal tadi ya, bagaimana cara membuat artikel secara gampang ya, yaitu menggunakan website coilbot.com ya. Jadi misalnya klien kalian itu membutuhkan atau menyuruh kalian untuk membuat artikel seputar makanan ya. Kemudian kalian pilih aja ya salah satu contoh artikel makanannya ya. Kemudian kalian salin ya artikel tersebut. Lalu kalian pergi ke coilbot.com, kemudian kalian paste ya sehingga artikel kalian itu menjadi berbeda kata ya dengan artikel aslinya, sehingga artikel kalian itu menjadi artikel yang berdiri utuh ya, tidak menjadi artikel salinan. Nah, setelah artikel tersebut sudah beres ya, silakan kalian paste artikel tersebut di catatan ya ataupun di Microsoft Word kalian ya. Bagusnya itu adalah kalian paste di Microsoft Word kalian ya. Kemudian kalian jadikan PDF, barulah kalian kirim ke klien kalian ya, teman-teman. Nah, itu dia rentetan ya bagaimana cara kalian menghasilkan uang dari cara kali ini ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah untuk masalah teknis ya. Untuk bagaimana cara daftar Fiverr ya, bagaimana cara membuat postingan seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara menarik dana di Fiverr ini ya. Itu sudah saya sediakan videonya di link yang ada di deskripsi video ini. Kalian tinggal simak aja video tersebut ya teman-teman. Dan kalau kalian masih bingung ya bagaimana alurnya, kalian tinggal tonton video ini lagi aja ya berulang kali sampai kalian benar-benar paham dan sampai kalian bisa menghasilkan dari cara menghasilkan uang kali ini ya teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman video cara menghasilkan uang dari internet kali ini. Yang perlu teman-teman ingat adalah nggak ada yang instan ya guys. Kita tetap harus berusaha untuk bisa mendapatkan dolar dari website ini. Dan buat teman-teman yang kurang tertarik mengerjakan proyek kali ini, kalian bisa klik aja video cara menghasilkan uang dari internet lainnya yang ada di channel ini ya. Atau kalau nggak mau repot-repot cari, kalian bisa langsung aja ke deskripsi video ini. Di situ saya udah mencantumkan beberapa pilihan video cara menghasilkan uang dari internet lainnya. Kalian tinggal tonton aja. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.